Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, kita lihat ya kondisi di mana saat ini energinya yang paling tinggi, kira-kira bagaimana ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai seperti biasa ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana kondisi hati ya. Wah, ini bicara tentang hati lagi ya. Oke, bagaimana kondisi hati ini bisa dari diri kamu energinya, ataupun dari energi orang yang terkoneksi denganmu. Dan maaf agak berisik ya, suara di luar berisik, bising ya, maaf kalau terdengar di dalam video ya. Biasa ya, di rumah lagi ramai ya. Dan ya, semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita langsung saja untukmu ya, energimu apa yang terkoneksi saat ini ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana koneksi hati dan jiwa. Oke. Di sini saya mengambil energi yang paling tinggi ya, tidak 100% energimu karena ini energi general ya. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan, dan kalaupun mungkin kondisi yang saya ucapkan nanti tidak sesuai dengan yang kamu rasakan, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Karena saya hanya mengambil energi yang paling tinggi. Jadi kalau kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya dan itu berbayar ya. Oke, kita langsung saja di sini. Di kartu pertama ada Six of Swords. Wow, bicara tentang kekecewaan lagi. Kenapa ya? Di sini ada yang marah, ada kecewa, ada sakit hati ya. Kepada siapa ya? Nanti kita bisa lihat ya untuk kamu ya, koneksinya dari inisial dia, zodiak dia, dan dari angka ya. Nanti lebih jelasnya di akhir readingan ya. Di sini ada dia merasa bahwa atau kamu pun ya, karena energinya juga saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang mendengarkan yang terkoneksi dengan energi ini ya, merasa disakiti, ditinggalkan, dicampakkan, tidak diinginkan, berdrama ya, hanya berpura-pura bahwa saya ini, dan ya merasa biasa-biasa aja, padahal sebenarnya hati sangat terkoyak-koyak ya. Di sini ada Page of Swords ya, dimana akhirnya ada titik kejenuhan, titik capek, titik lelah ya, dimana akhirnya ada beberapa yang mulai putus asa ya. Jadi lebih banyak untuk diam ya, ataupun ada beberapa yang saya lihat di sini ya sudah berikan maaf, pemaafan ya, dia ulang lagi kesalahan yang sama. Habis itu datang dengan rayuan-rayuan, meyakinkan permohonan maaf, kamu maafkan lagi ya, ataupun kondisinya sudah baikan, ribut lagi, bertengkar lagi, drama lagi. Jadi capek dengan kehidupan ya, kondisi hati, ataupun mungkin kondisinya di sini ada hubungan triparty di mana selingkuhan. Jadi
tidak bisa menahan rasa sakit ya, karena diduakan. Ataupun walaupun mungkin kondisinya kesepian pun ya, ataupun ada pasangan pun tetap rasa sepi gitu. Dan ada beberapa yang saya lihat di sini sudah meninggalkan ya, tetapi lebih memilih untuk tenang, memilih untuk lebih membahagiakan diri ya, ketimbang mengikuti drama dia. Ada yang playing victim, ada yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa yang saya lihat di sini malah sakit ya, sehingga mau tidak mau belajar dari kehidupan masa lalu. Tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal negatif, harus tetap semangat ya untuk bisa berjuang. Apalagi kalau sudah mempunyai anak ya. Saya lihatnya di sini yang paling besar energinya adalah orang yang sudah mempunyai anak, di mana kondisinya harus tetap berjuang walaupun sendiri. Waduh ya. Kalau masih pacaran ya, saya lihat di sini dramanya banyak ya. Datang hanya untuk enaknya saja, pada saat susahnya pergi ya. Di situ juga salah satu contoh bahwa semesta memberikan kamu penglihatan ya, atau petunjuk bahwa itu loh karakter dia ya, tetapi nggak ngeh sama kamu ya, karena kondisinya ya di mabuk asmara, di mabuk cinta. Padahal kalau dia sudah tidak benar, berarti memang itu kondisinya dia tidak prioritaskan kamu, dia tidak menginginkan kamu seutuhnya. Kalau dia memang mencintaimu ya, pasti dia akan memberikan kasih sayang yang penuh, bukan menyakiti ya. Jadi belajar dari pengalaman masa lalu ya. Ada beberapa yang memilih untuk stop berjuang di sini ya, saya lihat ya. Kondisinya lebih ingin sendiri, lebih fokus ya, kita berteman aja ya, memilih untuk fokus ke karir, keuangan, masa depan ya, ketimbang berdrama ya. Mendingan kita happy aja, mendingan kita berteman aja, dibandingkan kita mempunyai kita berhubungan tetapi adanya luka, sakit hati ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang memilih untuk oke, saya lepaskan kamu, bukan berarti saya tidak berjuang, saya tidak mencintaimu, tidak, tetapi saya lebih enjoy dengan dirimu di mana kondisi kamu sebagai sahabat ketimbang jadi pasangan. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana pada saat sudah putus baru menjadi sahabat, lebih enjoy gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya janganlah kita ribut-ribut, marah-marah ya, kita berteman aja gitu. Ada beberapa yang memilih untuk berpisah atau putus ya. Kamu bisa menyesuaikan saja di mana posisi kamu berada. Ketimbang bersama tapi drama, bersama tetapi kesepian, bersama tetapi terabaikan ya. Lebih baik dengan bersahabat ya. Ya kamu jalan ke sana, saya pun jalan ke sini, ketimbang saya menunggumu, kamu nggak datang-datang, kamu nggak peka-peka ya. Di sini ada Seven of Wands ya, merasa bahwa saya harus tenang, saya harus damai ya, karena yang bisa membuatku bahagia adalah diriku. Saya harus bisa membuat diriku bahagia tanpanya. Di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya dicurangi, saya diporotin, saya merasa saya tidak membuat ya, artinya ada yang membuat hancur ya. Karena saya lihat di sini tidak nikah ya, cuman mau enaknya saja, baru datang, perginya pada saat susah pergi gitu. Terus pergi juga nggak pulang-pulang, ataupun ya lagi butuh aja baru telepon kasih kabar ya. Ini ada hubungan LDR yang mana pasangannya itu hanya manipulatif, ataupun bersama juga ya tetapi nggak menafkahi ya, ataupun ya tidak mau berjuang ya. Ada yang mau hanya kumpul kebo, ada yang mau hanya isi perut dia aja ya, isi perutnya artinya makan aja baru datang ya. Susahnya mau cari makan ya sudah, kamu yang cari gitu nih. Ada yang berjuang sendiri, dia yang menikmati. Jadi kamu merasa posisi ini nggak adil, kenapa ya kehidupan begini ya, ataupun nggak dinikah-nikahi padahal pacaran lama ya. Sehingga di sini kamu merasa bahwa oke, saya kayaknya harus memilih jalan untuk membahagiakan hidupku dengan cara ya harus rela mengikhlaskan, melepaskan. Karena ada beberapa juga yang saya lihat di sini bingung ya, apalagi yang sudah menikah di sini, saya mau sama siapa lagi gitu, saya nanti sendiri. Tetapi ada yang beberapa berpikir bahwa ya nggak apa-apa sendiri ya, saya bisa tanpanya, ketimbang ada bersamanya status saja tetapi pusingnya banyak, kiranya iya
ya bikin susah pula, bikin pusing lagi ya. Jadi memilih untuk sendiri, memilih untuk nggak apa-apa kesepian dibandingkan berdrama ya, karena ada di titik jenuh, di titik lelah, di titik tanda kutip putus asa ya, karena kondisi seolah-olah sudah tidak mampu dengan kondisi yang sangat berat ya, yang ibaratkan kok saya memikul beban sendiri, kok saya yang harus memikirkan solusinya sendiri, dia santai-santai baik ya. Nah ini, jadi kalaupun ada yang bertanya Kak Ica, kalau ini apa namanya, kalau jomblo gimana Kak Ica? Ya jomblo ini kan masih ada trauma, jadi dia ingin sendiri. Kalau jomblo saya lihat di sini lebih ya sudah deh, ada pacar nggak ada pacar ya sudah saya happy aja. Malah yang jomblo lebih happy ketimbang ya ada pasangan tetapi rasa jomblo. Ya, nah ini ya. Tetapi di sini energinya adalah kondisi yang paling tinggi adalah energi yang mempunyai pasangan yang mana pasangannya tidak bahagia. Ya, atau kamu tidak bahagia bersama pasanganmu ya, malah lebih bahagia dengan anak, lebih bahagia dengan contohnya sahabat, lebih bahagia dengan peliharaan, ataupun mungkin peliharaan artinya hewan ya, hewan peliharaan ya, ataupun lebih banyak berkebun, bertani, menanam bunga ya, pokoknya intinya lebih bahagia ke situ ketimbang koneksi dengan pasangan, koneksi dengan pacar. Mumet, pusing ya. Jadi kalau ada yang bilang Kak Ica pasanganku, saya bahagia dengan pasanganku, ya itu berarti energi readingan ini bukan untukmu, karena ini energinya yang saya ambil ini adalah energi orang-orang yang mumet, capek, stres dengan kelakuan pasangan, yang tidak peka, yang egois, yang mementingkan diri sendiri dan bikin mumet, bikin pusing ya. Nah ini kondisinya seperti gitu ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Dan terakhir Five of Pentacles, ada beberapa yang memutuskan untuk berpisah, untuk pergi dari kehidupan drama, dari kehidupan masa lalu di mana mau meraih masa depan dengan ceria ya, tanpa drama, tanpa sakit hati, tanpa melukai dan tanpa dilukai. Dan mungkin sedih ya, tetapi ya itu ada beberapa juga yang sudah mati rasa. Karena saya lihat di sini sudah bertahun ya memendam kekecewaan, sehingga ya sudah memilih untuk memberikan hatinya kepada semesta ya, lebih dekat dengan Tuhan, banyak doa ya, dan fokus kepada diri sendiri, fokus pada karir, keluarga kalau sudah punya anak ya, dan ya kebahagiaan sendiri tanpa minta validasi dari siapapun ya. Ada beberapa yang memilih untuk berpisah ya. Kalau kamu masih memilih untuk berdrama ya berarti energi kamu bukan yang paling tinggi, karena ada juga yang memilih masih ikut drama dia gitu ya. Walaupun tekanan batin, walaupun luka hati sudah sangat besar ya, tetapi ya dalam tanda kutip mungkin dari segi psikologi anak, kalau sudah nikah ya paling utama ya, ataupun mungkin nama baik keluarga ya dipertaruhkan di situ, ataupun dari sisi psikologis pribadi ya, dimana belum siap untuk sendiri ya. Tetapi di sini energinya paling tinggi adalah sudah kalian yang sudah siap untuk menjalani kehidupan sendiri dan bahagia dengan hidupmu tanpa drama ya. Jadi lebih memilih untuk bahagia ketimbang mempunyai kelihatan bahagia padahal hanya pura-pura. Nah itu ya, jadi ada yang memilih untuk sendiri. Waduh ya, memilih untuk sendiri nih. Apakah ini kamu ya? Ketik di kolom komentar. Oke, jadi seperti gitu ya koneksinya ya. Tidak mau berdrama, tidak mau sakit hati lagi, tidak mau pusing ya. Karena masalah sudah banyak, jangan ditambah masalah gitu ya. Dan lebih ingin mendapatkan sosok yang bijaksana, penyabar, terus juga bertanggung jawab ya. Dan yang paling utama adalah pengertian ya, dan yang paling utama juga adalah takut akan Tuhan gitu ya. Karena ada juga di sini ya, saya lihatnya nih ya, berdrama di mana mengatasnamakan Tuhan ya, sumpah-sumpah ya, demi Allah, demi Tuhan, demi ini, demi itu ya, untuk bisa meyakinkan orang lain bahwa dirinya itu yang benar ya, ataupun rajin ibadah ya, rajin sholat, rajin ke vihara, pure, gereja, atau kemana yang tempat ibadah ya, untuk kelihatan bahwa di luar wah dia agamais,
wah dia betul-betul nggak mungkin dia berbuat seperti begitu. Padahal di dalam rumah dia memperlakukan pasangan ataupun orang-orang di sekeliling dia, bahkan keluarganya itu sangat tidak sesuai dengan cerminan diri dia di luar. Di luar itu sangat seperti malaikat. Ya orang nggak percaya kalau dia jahat. Tetapi ini yang terjadi ya. Jadi dibandingkan kamu tertekan ya, kamu selalu disalahkan, selalu ribut ya, dan tertekan secara mental, ada beberapa yang memilih untuk berpisah atau pergi dari kehidupan drama. Oke, semoga resonate ya. Oke, jadi itu yang saya lihat koneksi energi paling tinggi saat ini ya, memilih untuk pergi. Oke, dan lebih jelasnya kita lihat untuk koneksi inisial, terus angka dan dari zodiak dia, ataupun ini bisa terkoneksi dengan orang yang akan datang kalau seandainya ini belum terjadi, karena energinya bisa cepat bisa lambat. Jadi kamu belajar juga ya, jangan sampai kamu ke depan mendapatkan pendamping atau pacar ya yang karakternya seperti begini, dan akhirnya ya jangan sampai kamu menyesal ya. Oke, kira-kira bagaimana ya koneksi dari inisial, angka dan zodiak mereka, kita lihat. Saya mulai dulu dari inisial dia. Baik, di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf W, huruf G, huruf N, X, M, J, F, Y, S, B, Q, V, Z, T, dan C ya. Semoga resonate ya. Oke, kita lihat lagi ya koneksi dari angka. Ini angka ini saya berikan kisi-kisinya, kamu yang merangkai entah apapun, entah nomor mobil, nomor rumah, tanggal lahir, tanggal jadian, atau apapun ya yang berkaitan dengan angka ya, kamu yang menyusunnya. Oke, di sini kita lihat ada angka 4, ada angka 7, ada 8, 1, 9, ada angka 6, dan ada angka 3. Jadi untuk koneksi angka, kamu terkoneksi dengan angka 4, 7, 8, 1, 9, 6, dan 3 ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin kamu tidak resonate dari inisial dan angkanya ya, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Oke, saya sudah menarik energinya di sini. Kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, Aries, Scorpio, Virgo, Leo, Aquarius, Sagittarius, dan Capricorn ya. Jadi untuk koneksi zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, Aries, Scorpio, Virgo, Leo, Aquarius, Sagittarius, dan Capricorn. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.